Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Uh, Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi modul ajar di kelas 6 semester 2 dengan mata pelajaran pendidikan PKN, pendidikan kewargaan dan Pancasila dan kewargaan, dengan topik pengamalan Pancasila dalam masyarakat. Dengan yang pertama itu kekuatan modul yang ada yang Anda buat sebenarnya sudah cukup baik dan sesuai dengan kurikulum Merdeka dengan beberapa keunggulan itu. Yang pertama, komponen sudah lengkap, identitasnya, capaian pembelajarannya, tujuan pembelajaran, kegiatan, asesmen. Yang kedua itu sudah memuat profil pelajar Pancasila. Yang ketiga ada diferensiasinya pembelajaran. Yang kedua itu model pembelajaran kontekstual. Yang pertama itu menggunakan wawancara narasumber, ini sangat bagus. Yang kedua itu kontekstual. Yang ketiga melatih komunikasi. Yang keempat itu menghubungkan teori dengan kehidupan nyata. Yang ketiganya penilaian cukup beragam. Di sini penilaiannya sudah mencakupi sikap, yaitu spiritual dan sosial. Yang kedua itu penilaian diri, dan yang ketiga diskusi kelompok. Ini sudah mengarah ke asesmen autentik. Yang ke B itu tentang kelemahan atau hal yang perlu diperbaiki. Tujuan pembelajarannya masih terlalu umum. Saat ini tujuan pembelajarannya menjelaskan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila. Sebaiknya dibuat lebih profesional. Contoh perbaikannya itu mengidentifikasi hubungan antara sila-sila Pancasila melalui hasil wawancara. Yang kedua itu menyajikan contoh penerapan hubungan sila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiganya itu menganalisis keterkaitan antara sila dalam suatu peristiwa. Yang kedua itu kegiatan inti belum rinci perlangkanya. Kegiatan masih bersifat umum, belum ada sintaks yang jelas. Sebaiknya pakai alur model pembelajaran. Misalnya contoh sintaksnya itu simulasi, pemberian ringkasan, problem statement, data kolektif, wawancaranya, data posing, verifikasi atau diskusi, generasi. Yang ke C-nya itu rubrik penilaiannya belum lengkap, rubrik masih berupa pernyataan, belum ada skor jelas. Yang kedua, belum ada indikator penilaian kognitif, perlu ditambah skala nilai 1 sampai 4 itu. Yang kedua, indikator jelas tidak tiap aspek. Dan yang ke D-nya itu LKPD belum terisi. Bagian LKPD-nya masih kosong. Ini pentingnya bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran, harus ada LKPD itu untuk melatih pemahaman siswa. Yang ke E-nya itu materi inti belum disajikan secara eksplisit. Modul langsung ke aktivitas tanpa penjelasan konsep hubungan antara sila. Yang kedua itu contoh konkretnya tidak ada. Ini perlu ditambahkan. Di sini akan saya bantu dibagikan materi tambahannya. Saran perbaikan singkat. Yang pertama itu perjelas tujuan pembelajaran, pakai kata kerja operasional ya. Yang kedua itu tambahkan langkah pembelajaran terstruktur. Yang ketiga, lengkapi rubrik penilaian dengan skor. Di sini lengkapi rubrik penilaian ini dengan skor 1 sampai 4 itu. Dan yang keempat, isi LKPD secara rinci. Yang kelimanya itu tambahkan materi inti sebelum kegiatan. Materi tambahan yaitu kemarin. Yang pertama itu konsep hubungan sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu
tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan saling melengkapi. Yang pertama itu makna hubungan antar sila, yang setiap sila menjiwai dan dijiwai oleh sila lainnya. Yang kedua itu tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga harus diterapkan secara utuh. Yang keduanya itu penjelasan setiap hubungan sila. Sila satu itu dasar semua sila, ya, yaitu ketuhanan menjadi landasan moral. Yang kedua itu contohnya itu bersikap adil karena takut pada Tuhan. Yang kedua itu sila kemanusiaan dilandasi dengan nilai ketuhanan itu tadi. Contohnya itu tidak menyakiti orang lain karena ajaran agama. Sila tiga itu persatuan, ya, didukung oleh rasa kemanusiaan dan nilai ketuhanan. Contohnya itu menghargai perbedaan agama dan suku. Yang keempat itu sila keempat itu musyawarah. Di sini kalau kita lihat dari bunyi silanya itu musyawarah, yaitu adil, menjaga persatuan. Contohnya tidak memaksa pendapat. Yang kelima itu keadilan sosial, merupakan tujuan akhir dari semua sila. Contohnya itu membantu sesama dan saling berbagi. Contoh keterkaitan dalam kehidupan itu situasinya gotong royong itu sila yang terlibat itu adalah sila 2, sila 3 dan sila 5. Yang kedua itu musyawarah kelas. Yang sila yang terlibat itu sila 3 dan sila keempat. Toleransi agamanya sila yang terlibat sila 1, 2 dan 3. Yang keempatnya itu membantu teman. Sila yang terlibat itu sila 2 dan 5. Studi kasusnya untuk diskusi. Kasus di kelas terjadi perbedaan pendapat saat memilih ketua kelas. Pernyataannya itu sila apa saja yang terlibat. Nah, yang kedua itu bagaimana cara menyelesaikannya. Yang ketiga itu apa akibat jika tidak bermusyawarah. Oke, di sini kemarin saya sudah membuat LKPD-nya itu yang judul LKPD-nya itu hubungan sila sila Pancasila, hasil wawancara narasumbernya. Oke, yang kedua itu analisisnya, sila apa yang terlibat, ya. Nah, yang terakhir itu kesimpulannya, tulis hubungan sila-sila berdasarkan hasil wawancara. Oke, yang penutupnya kemarin secara keseluruhannya modul ajar ini sudah baik. Hanya perlu ditambahkan perincian, penguatan materi, dan penyempurnaan asesmen. Oke, baik, terima kasih. Itu saja hasil analisis modul ajar saya. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi atau paham, saya persilakan.